Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Selamat pagi kepada semua peserta. Pagi Pak, pagi. Ya. Hari ini kita bersyukur masih bisa punya waktu dan kesehatan untuk bertemu dan diskusi. Nah, pada event ini saya juga sekaligus selaku Kaprodi Teknik Sipil Universitas Diponegoro Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak Kukuh ya yang sudah melakukan proses penataan dan memfasilitasi. Juga terima kasih pada Ibu atau Mbak ya ini, Dr. T. Anggi Putri Anggi Permata Suwandi STMT dari dosen Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Juga kepada Mas atau Pak ini, Mas Andre Agusta ST selaku Head of Business Unit 1 PT Krato Engineering. Webinar kali ini berdasarkan data yang saya terima, ada sekitar 149 peserta. Jadi, lumayan banyak, semoga lancar-lancar saja, nanti tidak putus-putus. Di mana terdiri dari mahasiswa sebanyak 107 peserta, kemudian pekerja sektor konstruksi 31, ada dosen 7, juga ASN 4. Dari perguruan tinggi ada 8, jadi dari Universitas Diponegoro Surakarta, Universitas PGRI Semarang, Untak Semarang, UMS, ya, Universitas Islam Lamongan, dan Universitas Fajar Makassar. Kemudian dari instansi pemerintah ada 4 instansi, ya, BPWW Jawa Tengah, Pemda Mentawai, Pemda Pidi, dan Pemda Buton. Kemudian dari perusahaan diikuti oleh 9 perusahaan, dari Wijaya Karya, CV Hadikusumo, Krakatau Engineering, CVD 5, dan PT SKPindo Matra. Nah, dari semua peserta yang terlibat di dalam webinar ini, saya hanya mengucapkan terima kasih, karena memang kita harus tetap berusaha merefresh atau menyegarkan cara berpikir terkait dengan kondisi zaman yang terus berubah dengan tuntutan-tuntutan yang baru. Kemudian juga nanti akan disampaikan paparan oleh 2 narasumber. Nanti modelnya paparan dulu, setelah itu baru 1 kali session paparan 40 menit ya. Nah, setelah selesai nanti bisa dilakukan tanya jawab. Nah, nanti akan dipandu. Kemudian saya juga akan membacakan beberapa tata tertib selama webinar. 1, nanti selama presentasi mohon peserta menonaktifkan mikrofon sehingga tidak bising suara kondisinya. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Untuk mendapat e-sertifikat, peserta harus mengikuti jalannya acara ini dari awal sampai akhir sehingga diharapkan sertifikatnya relatif dapat dipertanggungjawabkan. Dan peserta nanti wajib mengisi daftar hadir yang nanti akan diunggahkan di kolom chat. Kemudian untuk sesi terakhir nanti akan ada foto bersama. Jadi nanti mungkin pada sesi akhir setelah selesai pemateri, tanya jawab, sudah selesai, dinyatakan selesai, nanti mohon peserta mengaktifkan kameranya sehingga nanti bisa diadakan foto bersama. Nah, setelah foto bersama nanti penutup. Oke, mungkin saya tidak perlu panjang lebar. Yang penting nanti justru malah dari pemateri nanti dapat kita serap ilmunya sehingga bisa menambah pemahaman, wawasan, dan ilmu bagi peserta webinar ini. Untuk sesi 1, waktu saya serahkan kepada Ibu Dr. T. Putri Anggi Permata Suwandi STMT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, tes. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke.
Terima kasih Pak Suryo atas kesempatannya, juga Pak Kukuh atas kesempatannya saya boleh sharing ya walaupun pengetahuan saya tentang proyek mungkin terbatas karena saya bukan praktisi, tapi saya sudah dipercaya untuk bisa sharing ilmu di sini. Oleh karena itu saya sangat-sangat berterima kasih. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan ini lebih ke pengenalan dulu. Jadi banyak di antara peserta ini kan masih mahasiswa juga, jadi mungkin masih awam apa sih EPC itu. Nah, ini nanti saya akan berikan pengantar dahulu. Nanti di sesi kedua mungkin Pak Andre akan lebih dalam lagi karena beliau adalah praktisi yang setiap harinya sudah berkecimpung di proyek. Jadi seperti itu. Oke, saya mulai saja untuk session pertama. Nah, yang akan saya sampaikan adalah resiko pada proyek EPC. Ya, saya adalah dosen dari Universitas PGRI Semarang untuk mata kuliah manajemen, konsentrasi manajemen. Oke. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, yang pertama-tama apakah proyek EPC itu, ya. Pertama kita harus tahu dulu singkatan dari EPC. EPC, E adalah engineering atau desain perencanaan. Kemudian procurement, yaitu pengadaan, dan construction. Nah, yang harus kita pahamin di sini ya, jadi kenapa proyek itu dipecah, artinya ditahapkan dengan proyek E, tahapan E, P, dan C. Nah, kita masuk ke dalam skopnya dulu. Jadi, suatu proyek itu biasanya untuk yang di EPC-kan itu adalah proyek yang kompleks. Sehingga kalau untuk menggunakan sistem kontrak yang biasa, nanti dia akan semrawut. Ceritanya seperti itu. Jadi dia perlu dipecah menjadi 3 tahapan, yaitu engineering, procurement, dan construction, supaya dia bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk bedanya apa sih dengan proyek konstruksi biasanya? Ya, kalau proyek konstruksi biasa itu pada umumnya itu adalah perencanaan itu dilakukan oleh konsultan perencana, ya. Kemudian pelaksanaannya kontraktor. Ya. Kemudian bangunan adalah merupakan pekerjaan yang utama. Jadi di sini kita bisa ambil contoh untuk pekerjaan misalnya hotel bisa, apartemen bisa, rumah sakit bisa. Pada pekerjaan tersebut bangunan merupakan pekerjaan utama. Artinya nanti di situ akan ada sistem plumbing, akan ada sistem mechanical electrical. Nah, itu akan digunakan untuk melengkapi bangunan tersebut supaya berjalan dengan baik. Nah, kemudian bedanya apa dengan proyek EPC? Kita lihat. Nah, kalau proyek EPC, ya, ini pekerjaannya umumnya itu sangat kompleks. Nah, bangunan sipil juga hanya sebagai pekerjaan pelengkap, hanya sebagian kecil saja. Ya. Nah, contohnya apa sih? Ya, kira-kira kalau kita mau contohnya konstruksi EPC itu seperti apa ya? Contohnya pertama adalah PLTA. Kemudian kilang minyak bisa, pabrik bisa. Ya, di mana di sana itu untuk proyek sipil, bangunan sipil hanya sebagai pelengkap. Artinya yang
dalam situ itu jadi owner itu mengharapkan performa atau kapasitas produksi dari bangunan tersebut. Ya. Contohnya lain adalah tambang, ya mungkin nanti ada smelter juga, itu. Nah, yang di situ kan seperti kita ketahui untuk kilang, untuk PLTA itu banyak mesinnya. Jadi bangunan sipil hanya memiliki porsi yang kecil untuk melengkapi suatu proyek EPC tersebut. Tapi bukan berarti meski porsinya kecil tidak penting, tidak. Tetap penting, cuma yang utama adalah lebih ke mesin atau produksinya. Yang dikejar adalah produksi dari proyek tersebut nantinya. Nah, di sini kompleksitas pekerjaan sangat tinggi sehingga harus dipecah. Kemudian tahapannya adalah untuk EPC sendiri itu pertama adalah tahap konsep dan feasibility study. Jadi di sini owner mempunyai konsep. Jadi contohnya kalau misalnya pabrik, owner berharap pabrik tersebut produksi hariannya berapa meter kubik per hari. Nah, kemudian dia melaksanakan feasibility study sendiri untuk melihat apakah kira-kira proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah front engineering design. Ini adalah EPC secara umum, jadi mungkin akan ada EPC yang khusus, cuma ini yang saya jelaskan adalah yang secara umum. Ya. Nah, kalau yang di tahap ini biasanya bisa dikerjakan oleh konsultan atau boleh juga dikerjakan oleh kontraktor EPC itu sendiri. Ya. Kemudian apa sih front engineering design? Tahapan ini adalah tahapan ketika konsultan atau EPC kontraktor membuat desain secara garis besar atau membuat layout, kira-kira membuat spesifikasi material secara garis besarnya seperti apa ya. Jadi ini masih sudah desain tapi secara garis besar. Nah, kemudian DED. Nah, kita tahu di sini DED kalau misalnya di proyek bangunan biasa, DED itu biasanya diasosiasikan dengan gambar kerja yang sudah detail. Di sini juga pendetailannya itu dilaksanakan oleh EPC kontraktor. Nah, karena proyek ini skalanya sangat besar, ya, kontraktor biasanya menggunakan tahapan procurement sendiri, artinya dia mengadakan pengadaan sendiri. Ya, kalau yang di proyek umumnya itu biasanya dia pakainya pengadaan untuk subkon. Ya, ini juga sama sebenarnya, mirip juga. Jadi dia melakukan proses lelang untuk subkon. Ya. Ini adalah tahap procurement. Nah, kemudian setelah ini, jadi misalnya contohnya untuk procurement mungkin untuk subkon tiang panjang sendiri, mungkin untuk nanti mesin misalnya kalau untuk PLTA mungkin pengadaan turbin dan generator dan lain sebagainya itu ada di procurement. Nah, kemudian EPC kontraktor juga bertanggung jawab pada konstruksi. Ya. Jadi dia mengkoordinasikan dari seluruh subkon, ya. Jadi perannya seperti general kontraktor atau main kontraktor ya. Jadi EPC kontraktor ini tidak detail, maksudnya tidak bertanggung jawab sampai ke tukang-tukangnya itu enggak, karena itu sudah dihandle sama subkon. Nah, jadi EPC kontraktor itu nanti juga bertanggung jawab dalam tahap konstruksi.
ya, bertindak sebagai general kontraktor. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah testing commissioning, ya, itu pengetesan, ya, karena pada tahap konsep, ya, owner itu sudah memberikan rambu-rambu bahwa saya ingin produksi dengan kapasitas segini. Nah, di tahap ini kita owner menunjuk commissioning company, ya, untuk melakukan tes apakah bangunan atau power plant atau apa yang dibangun oleh EPC kontraktor itu bisa berproduksi seperti yang diharapkan oleh owner. Ketika sudah lolos, kemudian akan maju ke tahap berikutnya, yaitu operation, ya, karena sudah diserah terimakan dan dijalankan oleh owner. Oke. Kemudian next. Nah, ini adalah contoh proyek EPC yang pernah kami kunjungi waktu itu untuk KKL, ya. Jadi untuk EPC PLTM Lambur pada saat itu ini di owner, ya, pemerintah dalam hal ini Indonesia Power, ya, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, ya, itu mengharapkan produksi listrik 2 kali 4 megawatt. Jadi rambu-rambunya dari owner itu seperti itu. Jadi dia mengharapkan nanti bangunan yang dihasilkan akan menghasilkan 2 kali 4 megawatt. Oke. Kemudian di sini ada kontraktornya PTHK, kemudian konsultan perencana LAPI, dan skema kontraknya adalah fixed lump sum price. Oke. Nah, tadi saya bilang mengapa pekerjaan sipil hanyalah sebagian kecil atau pendukung dari power plant ini. Ya. Di sini pekerjaan sipilnya itu berupa intake, sand trap, headrest, forebay, spillway, penstock, dan powerhouse. Ya, ini adalah pekerjaan sipilnya, meskipun bukan yang utama, tapi memang dibutuhkan untuk power plant ini. Ya, tapi nilainya kontraknya tidak sebesar yang ada di dalam powerhouse atau power plant ini. Nah, ini adalah alat yang ada di powerhouse. Ya, jadi di sini ada generator, ada turbin, ada penstock. Ya. Mirip dengan design and build. Ya, design and build, tapi paling mirip dengan, menurut saya paling mirip dengan turnkey. Ya. Kalau yang design and build biasa itu kan untuk bangunan, ya. Kenapa tidak digunakan konsep design and build biasa untuk proyek yang seperti ini? Karena memang ruwet. Karena kompleksitasnya tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara, kalau design and build ada kemungkinan di dalamnya itu tidak ada mesin dan lain sebagainya. Ya, kemudian hanya building saja, itu design and build, ya. Jadi kalau di kontraktor itu pekerjaan utamanya adalah
banyaknya untuk mendukung mesin, sama seperti pabrik, bangunannya itu hanya sebagai pendukung, kemudian yang intinya itu adalah mesin yang ada di dalam pabrik. Nah, di sini bedanya apa turnkey? Ya, jadi ada perbedaan EPC dengan turnkey. Turnkey juga sama-sama, jadi owner itu punya konsep seperti ini ya. Kemudian entah bagaimana caranya kontraktor harus membangun seperti keinginan owner dan nanti owner tinggal mengoperasikan dengan apa namanya? Dengan spesifikasi yang dia harapkan dan bisa langsung tinggal putar kunci. Sama kayak misalnya kita contohnya itu kalau kita mau beli apa ya, motor gitu kan, motor apa mobil ya, kita itu punya harapan motor custom lah misalnya gitu, custom ya, kalau seperti ini custom kan. Jadi owner itu mengharapkan tenaga kuda berapa gitu kan, kemudian yang bikin motor sampai dites, sampai bisa jalan dengan kekuatan horsepower-nya seberapa itu. Nah, kemudian owner-nya tinggal starter, nanti kalau sudah diserah terimakan tinggal starter, tinggal wes. Ya, jadi itu turnkey. Nah, bedanya apa dengan EPC? Nah, kalau yang di EPC ini, ya, testing dan commissioning-nya itu diserahkan pada pihak ketiga. Jadi tidak dilakukan oleh kontraktor. Sedangkan kalau yang di turnkey itu testingnya ya dilaksanakan sendiri oleh kontraktor. Nah, kenapa ya? Karena memang apa namanya commissioning company ini diharapkan dia bisa lebih objektif. Kalau yang di turnkey testingnya dilakukan oleh kontraktor sendiri. Basic design juga dilakukan oleh kontraktor sendiri. Terus atau kemudian kalau yang di EPC basic design bisa dilaksanakan oleh konsultan atau bisa dilakukan oleh EPC. Itu terserah dari owner maunya seperti apa. Nah, jadi kira-kira sudah jelas ya bedanya turnkey, AK design and build dengan EPC. Ya. Nah, resiko pada proyek EPC ya. Kita kan temanya kita katakan ini tentang mitigasi resiko. Oke. Ketika kita ngomong tentang resiko, kita juga pasti dihadapkan pertama kali itu ada istilahnya kayak resiko dan kesuksesan itu adalah dua mata uang yang berdampingan ya. Untuk mencapai keberhasilan pasti ada resikonya. Jadi misalnya kita mau jalan dari rumah ke kampus atau kemana, parameter keberhasilannya itu kita sampai ke kampus dengan selamat tidak kurang suatu apapun. Nah, tapi untuk mencapai keberhasilan itu dalam perjalanan kita juga mempunyai risiko, kan? Ya, macam-macam resikonya, mungkin resiko kecelakaan, ya moga-moga sih enggak, cuma itu namanya juga resiko. Terus resiko apa namanya kesenggol orang, gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa memisahkan antara parameter keberhasilan proyek EPC dengan resiko. Nah, ketika kita sudah tahu kita tujuannya ke sana, ini, nah baru kita bisa merencanakan mitigasi. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu pengalihan resiko, ya meminimalisir resiko supaya kita ya terhindar dari
celaka lah istilahnya seperti itu. Oke, jadi untuk ketersediaan material juga harus dipikirkan. Kemudian constructible, jadi availability of material, kita di situ dulu, karena kebanyakan banyak saya yakin banyak proyek EPC itu yang barangnya masih impor, ya, tidak diproduksi di Indonesia, banyak. Ya. Jadi availability of material ini sangat penting. Seandainya kita membuat spesifikasi yang tidak ada di Indonesia, kita harus memastikan yang pemasoknya tuh siapa yang dari luar negeri. Nah, terus kemudian izin-izinnya, namanya impor pasti harus ada izin ya. Jadi izin-izinnya itu juga harus ditangani. Nah, itu resikonya. Kalau misalnya pada proyek EPC ini materialnya dari impor. Nah, dulu waktu saya kerja juga di Jakarta itu konsultan yang masih yang kerja sama kontraktor saya itu konsultannya dari Singapura, dia minta gorong-gorong dari yang diameternya lebih dari 1 meter. Nah, itu di Indonesia ternyata tidak ada. Nah, harus impor karena dia menggunakan spesifikasi Singapura. Jadi kita waktu membuat pada tahap engineering ini kita harus pikirkan juga availability of material. Nah, kalau impor karena memang susah. Ya bukan susah tapi butuh proses. Kemudian constructible, artinya bisa dibangun. Jadi di sini constructible ini dia memungkinkan untuk dibangun. Maksudnya apa ya? Kalau dijelaskan itu ada proyek yang bisa yang diangan-angan itu sepertinya ideal, tetapi ternyata setelah mau dilaksanakan itu ini kayaknya nggak bisa, nggak realistis. Nah, seperti itu. Jadi constructible itu jadi harus bisa dilaksanakan. Kemudian pada tahap engineering juga kita harus spesifikasi dan gambar harus sudah terdefine, artinya sudah sudah pasti. Karena apa? Ya karena yang baca gambar maupun spek itu tidak hanya dari yang merancang tetapi juga yang mengerjakan. Kalau tidak dijelaskan didefinisikan dengan baik, ya akan terjadi resiko salah baca gambar. Nah, kalau sampai salah baca gambar, ya efeknya apa? Ya efeknya macam-macam resikonya. Jadi mungkin konstruksinya tidak kuat atau konstruksinya tidak bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian testable, ya. Jadi nanti pada tahap engineering ini kita bisa merencanakan suatu bangunan yang bisa dites dan kemudian bisa di maintenance. Bisa dibangun toh tanpa bisa di maintenance nanti akan jadi bumerang sendiri. Ya. Karena maintenance penting. Kemudian expandable. Expandable itu apa? Artinya expandable itu bisa dikembangkan. Ya mungkin saat ini misalnya kalau untuk pabrik kapasitas produksinya saat ini bisanya segini target awal. Tapi nanti mungkin setelah mungkin 10 tahun kemudian dia mungkin kepingin berkembang ya. Jadi harus bisa di expand. Bisa ditingkatkan.
Jadi kayak istilahnya kalau rumah biasa itu kayak kalau konstruksi biasa itu kayak rumah tumbuh gitulah ya. Itu expandable. Kemudian on schedule dan on budget. Nah, ini penting karena kalau tidak on budget ya siapa yang mau bayar gitu kan. Nah, ini di tabel sebelah ini adalah contoh untuk saya dapat dari sumber ya. Ya tidak mau disebutkan ya. Ini adalah contoh untuk permasalahan yang ada di proyek EPCDIA ya. Kemudian yang jadi masalah resiko adalah project manajemennya, bagaimana supervisi, bagaimana pengetesan, ya kemudian kalkulasi, ya kalkulasi karena kontraktor di sini juga melakukan perencanaan, ya, kalkulasi. Kemudian pada tahap procurement ya, nanti kita jelaskan lagi apa sih parameternya. Itu pengadaan pipa, fitting dan valve. Ya. Nah, mungkin karena ini proyeknya ada di Kalimantan atau harus minimal impor dari Jawa. Ya, jadi pengirimannya harus dipercepat. Oke. Kemudian ini adalah untuk parameter keberhasilan dari tahap procurement. Nah, procurement tadi adalah tahap pengadaan, di mana kontraktor EPC sebagai main kontraktor itu melakukan pengadaan untuk subkon. Nah, parameternya apa sih? Nah, parameternya ini, fit to spec or drawing, ya. Inspection and test are defined. Kemudian documentation is detailed, traceable, is or safe delivery, dan on schedule. Ya. Oke. Nah, pada tahap ini fit to spec or drawing ini artinya tadi pada tahap engineering kan kita bikin DED dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah DED itu beres, dilelangkan, ya harapannya yang nawar itu bisa baca spesifikasi dan gambar dengan jelas. Ya, kalau tidak jelas, dia nawarnya pasti kacau, ya, tidak sesuai dengan harapan. Kemudian inspeksi dan tes are defined, bisa dites dan bisa ditinjau. Kemudian yang penting juga dari tahap procurement adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi itu dokumentasi apa? Tidak hanya foto ya. Jadi di sini kalau di proyek itu kalau mahasiswa yang masih kuliah ya mungkin ya di proyek itu tidak melulu pekerjaan fisik artinya di lapangan, enggak. Jadi dokumentasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Dokumentasi apa? Bukan hanya foto, tapi dokumen kontrak, dokumen lelang, kemudian nanti ada SPK, ada mungkin banyak dokumen yang harus didokumentasikan dengan detail. Ya. Kemudian traceable, jadi dokumen yang sudah ada itu juga bisa di tracking, artinya tidak tumpuk, sudah ada di mana nggak tahu. Ya, jadi harus bisa di trace. Kemudian yang kedua pada procurement itu is dan safe for delivery. Ya, gampang dan mudah untuk diadakan. Kemudian on schedule. Ya, schedule itu dari tadi juga schedule harus tetap on time. Oke. Nah, kemudian ini kemudian untuk yang terakhir parameter keberhasilan dari tahap construction itu adalah safe dan environmental friendly. Nah. Kemudian fit to spec drawing, jadi antara yang dibangun sama yang direncanakan ya harus sama. Ya, nggak boleh yang direncanakan begini jadinya seperti itu, ya kan
Kecuali memang ada permintaan dari owner. Ya, tapi tetap harus digambar dan dispesifikasikan, ya kan. Nah, kemudian work plan and schedule are clear, yaitu work plan-nya harus on schedule, ya, harus tahapannya juga harus sesuai. Kemudian inspection and test are defined, kemudian documentation is detailed. Nah, di sini juga, jadi kalau di proyek itu dokumen yang ada itu banyak sekali. Kalau di lapangan itu mungkin yang saya tahu seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan itu harus lengkap. Nah, kemudian apa namanya, dokumen-dokumen juga kayak apa sih namanya? Selain itu banyak sekali sih, saya sampai lupa banyak. Nah, kemudian traceable, ya, jadi dokumen itu sama juga tadi, tidak boleh cuma ditumpuk, ya ada tapi bisa dilacak, gitu ya. On schedule dan sesuai budget. Nah, kenapa saya tekankan dokumentasi itu sangat pentingnya? Jadi berdasarkan pengalaman, ya walaupun pengalaman saya tidak sebanyak Pak Andre ya, jadi berdasarkan pengalaman, jadi dokumentasi itu diperlukan terutama kalau istilahnya akan dilaksanakan audit. Nah, audit, mungkin audit ISO bisa, mungkin untuk perusahaan kontraktor yang sudah ISO biasanya dokumennya sudah harus lengkap dan detail dan traceable. Nah, kemudian juga misalnya mau apa namanya, diinspeksi oleh BPK, itu dokumennya itu harus lengkap semua. Ya, kalau misalnya ya moga-moga enggak sih, sampai ada temuan. Ya. Kita kalau misalnya di dokumentasi dokumennya itu tidak baik, ya. Kalau misalnya tidak baik, terus apa yang akan terjadi? Ya, kita tidak bisa menyanggah. Ya, kita tidak bisa menyanggah karena dokumen kita enggak terorganisir. Nah, kalau misalnya ada temuan BPK, oh ternyata ini adalah permintaan dari owner. Kita sebagai kontraktor hanya menuruti owner dengan apa, ada change order-nya, ada adendumnya. Nah, kita bisa berkelit dari situ, ya. Jadi itu pentingnya dokumentasi untuk proyek. Nah, pada tahap ini untuk tahap konstruksi sendiri, ya, untuk pekerjaan sipilnya loh ya, ini kira-kira tidak begitu berbeda dengan resiko untuk proyek sipil seperti biasanya. Jadi soil ini jadi dari sumber saya juga. Jadi contohnya apa namanya, permasalahannya untuk konstruksinya, terutama untuk pekerjaan sipil ya ini ya, itu konstruksinya ada soil cutting and fill ya. Jadi progresnya ini terlambat, construction roadway-nya terlambat juga, ada demolish area juga terlambat juga, kemudian bridge 5A juga terlambat juga, retaining wall terlambat juga. Cuma memang untuk yang construction terutama yang bagian sipil tidak terlalu banyak perbedaan kendala. Nah, tapi kalau memang misalnya proyeknya untuk offshore gitu ya, mungkin kendalanya, masalahnya akan berbeda lagi. Ya. Jadi kilang minyak offshore itu umumnya juga menggunakan EPC juga, tapi bukan hanya construction tapi installation. Jadi kontraknya bukan cuma EPC tapi EPCI. Itu tergantung dari owner sih, dan juga tergantung dari apa yang dikerjain. Oke.
Nah, oke, kira-kira sekian pengantar dari saya. Mungkin untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Andre karena beliau adalah praktisi benar-benar untuk yang di